Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Anwar Dafa dengan NPM 23210202225. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Manfaat dan Hakikat Filsafat Hukum Islam serta sumber-sumber pengetahuan. Oke, kita akan bahas yang pertama itu pengertian filsafat. Nah, filsafat ini berasal dari kata Yunani filosofia yang berarti cinta kebijaksanaan. Sementara dalam bahasa Arab disebut falsafah atau al-hikmah yang bermakna kebijaksanaan. Filsafat ini tidak hanya mencari kebenaran tetapi juga mengkaji hakikat segala sesuatu secara mendalam dan sistematis. Al-Arabi mendefinisikannya sebagai proses pencarian hakikat. Sementara Nurholis Majid ini menekankan bahwa hikmah ini mencakup ilmu, kebenaran, dan rahasia Tuhan. Nah, menurut Muhammad Hatta, filsafat ini lebih mudah dipahami melalui pengalaman belajar daripada sekedar definisi. Secara umum, filsafat adalah ilmu yang berusaha menjawab pertanyaan fundamental tentang Tuhan, alam, dan manusia dengan pendekatan kritis dan logisnya. Yang kedua, metode filsafat hukum Islam. Nah, metodologi dan metode ini sering disalahartikan ya sebagai hal yang sama. Padahal berbeda. Metodologi ini membahas konsep teoritis, kelebihan, kelemahan, serta paradigma penelitian. Nah, sementara metode adalah teknik operasional dalam penelitian. Nah, dalam filsafat hukum Islam ini terdapat 5 metode utama. Yang pertama, metode historis, metode sistematis, metode kritis, dan metode analisis abstrak, dan yang terakhir metode intuitif. Nah, apa sih metode historis itu? Yaitu metode yang menggunakan pendekatan historiografi dengan tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Nah, yang kedua itu metode sistematis, yaitu metode yang menganalisis filsafat hukum Islam dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang ketiga itu ada metode kritis yang menelaah dan mengevaluasi pemikiran hukum Islam secara mendalam. Yang keempat ini ada metode analisis abstrak yang menguraikan fenomena hukum secara dedukatif dan indukatif untuk mendapatkan kesimpulan umum. Yang terakhir ada metode intuitif yang menggunakan introspeksi sofistik untuk memahami hakikat hukum secara mendalam. Selanjutnya, sumber-sumber pengetahuan. Nah, pengetahuan manusia ini dapat diperoleh melalui beberapa pendekatan utama, yaitu idealisme, empirisme, intuisi, dan wahyu. Kaum idealis atau rasionalis meyakini bahwa prinsip kebenaran bersifat a priori dan dapat dikenali melalui akal tanpa bergantung pada pengalaman. Nah, meskipun masalah utama dalam pendekatan ini adalah sulitnya mencapai konsensus karena sifatnya yang subjektif, sebaliknya kaum empiris berpendapat bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman yang konkret yang dapat ditangkap oleh panca indera. Nah, meskipun metode ini juga memiliki kelemahan karena keterbatasan dan kemungkinan kesalahan persepsi indrawi. Selain itu ada juga intuisi, yaitu pengetahuan yang muncul secara tiba-tiba tanpa proses berpikir yang panjang, serta wahyu, yaitu pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan melalui nabi-nabinya yang mencakup aspek kehidupan, dunia, dan akhirat. Selanjutnya, objek kajian dan kegunaan filsafat hukum Islam. Nah, filsafat hukum Islam ini mengkaji 3 aspek utama. Yang pertama ada ontologi, yaitu hakikat hukum Islam. Yang kedua epistemologi, yaitu sumber dan cara memperoleh hukum Islam. Nah, yang ketiga ini aksiologi, tujuan dan penerapannya. Hukum Islam ini berbeda dari hukum manusia karena bersifat teleologis, yaitu bertujuan menciptakan kedamaian dunia dan kebahagiaan akhirat. Hakikat hukum Islam adalah kalam nafsiullah yang hanya dapat diketahui melalui kalam lafzi dalam ayat-ayat Al-Quran sebagai dalil hukum. Nah, objek kajian filsafat hukum Islam ini terbagi menjadi teoritis, falsafat tasyri, mencakup dasar, prinsip, sumber, tujuan, dan kaidah hukum Islam, serta praktis, falsafat syariah, yang membahas rahasia, ciri khas, keutamaan, dan karakteristik hukum Islam. Nah, tujuan filsafat hukum Islam ini adalah memberikan pemahaman mendalam mencegah kesalahan dalam penerapan hukum.
serta menyesuaikan hukum dengan kebutuhan zaman. Pendekatan filsafat hukum ini penting untuk membentuk hukum yang rasional, adil, dan relevan bagi perubahan sosial. Baik, segini saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebih mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Saya akhiri wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.